Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini yang pertama ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. A. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Jadi, jika kita ingin merubah pecahan menjadi desimal, maka kita harus mengganti penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000 dengan cara dikalikan dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya agar penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Baik, kita lihat contoh yang nomor 1. Ada 3/5. Nah, dilihat penyebutnya adalah 5. 5 bisa dikalikan menjadi 5, bisa kita kalikan agar hasilnya menjadi 10 kan? Nah, dikalikan 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6 per 10, yaitu sama dengan 0,6. Berarti bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Kita lihat contoh nomor 2. Ada 1/4. Dilihat penyebutnya, yaitu 4. 4 bisa tidak dikali berapa yang hasilnya 10? Tidak bisa ya. Nah, berarti dijadikan 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 25. Hasilnya 100. Begitu juga dengan pembilangnya itu 1. 1 dikali 25 hasilnya 25. 25 dibagi 100 hasilnya 0,25. Dipahami ya? Yang kedua, kita akan merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dalam merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita harus mengingat 3 hal. Jika di belakang koma terdapat 1 angka, maka harus dirubah menjadi per 10. Jika di belakang koma ada 2 angka, harus dirubah menjadi per 100. Jika di belakang koma ada 3 angka, harus dirubah menjadi per 1000. Baik, dipahami ya? Tolong diingat. Kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu 0,75. Dilihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti dirubah menjadi per 100. 75 per 100. Setelah itu kita bagi dengan angka yang sama agar bisa menjadi pecahan biasa yang sederhana. Nah, kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi bentuk pecahan dari 0,75 adalah 3/4. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang kedua, yaitu 0,625. Nah, dilihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka. Berarti kita rubah menjadi per 1000. Nah, setelah dirubah jadi per 1000 berarti 625 per 1000. Setelah diubah menjadi per 1000, kita bagikan dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebutnya, yaitu dibagi 125. 625 dibagi 125 hasilnya 5. 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Baik, dimengerti ya. Jadi langkah pertamanya, ubah dulu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Lalu dibagi. Misalkan saja kasih contoh lagi 0,6. Nah, di belakang koma ada 1 angka, berarti dirubah jadi per 10. 6 per 10. Setelah itu dibagi 2. 6 bagi 2 3. 10 bagi 2 5. Jadi hasilnya 3/5. Baik, dipahami ya anak?
anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Nah, di sini yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen, berarti kita harus menjadikan penyebutnya itu per 100. Mengapa harus per 100? Karena persen itu adalah pecahan berpenyebut 100. Nah, dilihat contohnya. Yang pertama, 1/2. 1/2. Nah, dilihat penyebutnya, yaitu angka 2. Angka 2 dikali berapa yang hasilkan 100? Dikali 50. Berarti pembilangnya juga harus dikali 50. 1 kali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Berarti hasilnya 50/100. Berarti sama dengan 50%. Jadi bentuk persen dari pecahan 1/2 adalah 50%. Dilihat contoh yang kedua, 3/4. Dilihat penyebutnya yaitu 4. 4 kali berapa yang menghasilkan 100? Dikali 25. Berarti pembilangnya juga dikali 25. 3 dikali 25. Hasilnya 75. 4 dikali 25. Hasilnya 100. 75/100 berarti 75%. Jadi bentuk persen dari 3/4 adalah 75%. Baik dimengerti ya anak-anak soleh dan solehah? Yang B ada merubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini keterbalikan yang tadi. Yang tadi pecahan jadi persen, sekarang persen jadi pecahan. Cara yang pertama, kita harus menjadikan persennya itu per 100 dulu. Lalu kita bagi dengan angka yang sama agar hasilnya bisa menjadi pecahan biasa. Baik, dilihat contoh soal yang pertama yaitu 25%. Berarti 25% kita jadikan dulu per 100. Berarti 25% sama dengan 25/100. Setelah itu kita bagi dengan angka yang sama antara penyebut dan pembilangnya, yaitu dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Begitu juga contoh nomor 2 dan 3. Jadikan dulu per 100 dibagi dengan angka yang sama, baru bisa kita ketahui berapa nilai pecahannya. Dimengerti ya anak-anak soleh dan solehah? Selanjutnya ada materi pembulatan dan penaksiran pecahan. Yang pertama ada pembulatan pecahan biasa dan campuran. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Bulatkan pecahan 5/6 kesatuan terdekat. Nah, langkahnya itu kita harus melihat pada garis bilangan. Dilihat 5/6 lebih dekat ke angka 0 atau angka 1. Lebih dekat dengan angka 1. Maka 5/6 dibulatkan menjadi 1. Nah, misalkan kalau 1/6 lebih dekat ke angka 0, berarti dibulatkan menjadi 0. Lalu kita lihat contoh yang nomor 2. Nah, bulatkan pecahan 2 1/4 kesatuan terdekat. Nah, di sini adalah bentuk pecahan campuran. Nah, yang angka 2-nya kita acuhkan dulu, kita biarkan dulu. Kita fokus ke 1/4-nya dulu. Nah, 1/4 dilihat pada garis bilangan. 1/4 itu ternyata lebih dekat ke angka 0. Maka 1/4 dibulatkan menjadi 0. Nah, tinggal tadi yang 2-nya kita acuhkan. Kita lihat lagi, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Maka pembulatan dari pecahan 21/4 adalah 0. Baik dipahami anak-anak soleh dan solehah. Jadi kalau membulatkan pecahan itu harus dilihat pada garis bilangan.
Yang kedua, pembulatan pecahan desimal. Nah, dalam pembulatan pecahan desimal, kita harus mengetahui 3 syarat dulu. Jika angkanya lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Jika sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Harus diingat ya 3 syarat yang tadi. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Bulatkan 3,74 ke satuan terdekat. Nah, di langkahnya kita perhatikan dulu angka persepuluhannya, yaitu angka 7. 7 lebih besar di atas 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5. Maka dibulatkan ke atas. Jadi, bilangan 3,74 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 4. Nah, kan 7-nya lebih dari 5. Dinaikin ke atas nih. Jadinya asalnya 3,74 jadi 4. Nah, dimahami ya. Yang kedua, kita bulatkan 3,74 ke persepuluhan terdekat. Jika perintahnya ke persepuluhan terdekat, maka kita harus perhatikan perseratusannya. Nah, di sini kan tadi sudah yang awal tuh yang satuan sudah dibulatkan menjadi 4. Berarti perseratusannya itu 4. Nah, 4 itu lebih atau kurang dari 5? Kurang dari 5. Nah, berarti kita bulatkannya ke atas ke bawah. Ke bawah. Jadi bilangan 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Kenapa balik lagi jadi 3,7? Kan tadi awalnya itu dia 4. 4 kurang dari 5. Diturunkan ke bawah. Ke bawahnya jadi 3,7. Nah, karena soal pertamanya juga 3,74. Baik, dipahami ya anak-anak soleh dan solehah untuk pembulatan pecahan desimal. Yang harus diingat adalah 3 syarat yang tadi. Jika lebih dari 5 dinaikkan ke atas, jika kurang dari 5 diturunkan ke bawah, jika sama dengan 5 dinaikkan ke atas. Penaksiran pecahan. Yang pertama ada penaksiran pada operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Sebelumnya, penaksiran itu apa sih Ustazah? Penaksiran adalah memperkirakan. Jadi misalkan kita itu memperkirakan harga suatu barang. Contohnya misal ada diskon sepatu 50% dari harga aslinya 100.000. Nah, kita bisa menaksirkan atau memperkirakan 50% dari 100.000 itu berapa ya? Nah, seperti itu. Kita lihat ya contoh nomor 1 untuk operasi hitung pecahan dan pecahan biasa dan campuran. Ada 21/10 tambah 5/8/9. Nah, karena di sini gambarnya kurang jelas ya, boleh kalian buka sambil lihat video ini, kalian buka juga bukunya. Halaman 21. Nah, di situ kan ada kayak tanda sama dengan ya. Tetapi tandanya itu nggak kayak sama dengan gitu, sedikit bergelombang. Nah, itu adalah tanda taksiran, menaksirkan, tanda taksiran. Nah, caranya sama. Dalam menaksirkan itu, kita harus membulatkan terlebih dahulu. Baru bisa kita taksirkan. Nah, kalau membulatkan itu sama kayak tadi yang Ustazah sudah jelaskan. Kita bulatkan dulu yang 21/10. Nah, 2-nya abaikan dulu. Kita bulatkan 1/10. Bisa dilihat di garis bilangan. 1/10 itu lebih mendekati ke angka 0. Atau kalau susah gimana Ustazah garis bilangannya? Kalian bisa bagi aja langsung 1 bagi 10. Nah, hasilnya itu kan pasti 0, sekian ya. Nah, berarti kita bulatkan jadi 0. Nah, berarti 2 tambah 0
2. Sekarang kita bulatkan yang 5, 8/9. Nah, 5-nya abaikan dulu, kita fokus sama 8/9-nya dulu. Nah, sama dilihat juga di garis bilangan. Tapi kalau susah, kita bagi aja. 8/9 itu hasilnya pasti 1, berapa. Nah, dibulatkan menjadi 1. Nah, berarti 5 tambah 1, 6. Maka 21/10 tambah 5, 8/9, taksirkan 2 tambah 6, taksirkan menjadi 8. Baik, dipahami ya. Jadi kalau menaksirkan pecahan itu, kita harus bulatkan dulu pecahannya. Baru kita hitung dan bisa kita taksirkan. Itu juga dengan contoh soal nomor 2. Tapi di situ contoh soalnya itu dikurangi. Nah, hasil pembulatan dari 4/5 itu 5. Pembulatan dari 2/15 itu 2. Berarti 5 kurangi 2 sama dengan 3. Jadi hasil taksirannya itu adalah 3. Baik, dimengerti ya anak-anak soleh dan solehah untuk materi penaksiran pada pecahan. Yang selanjutnya ada penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, sama juga penaksiran operasi hitung pecahan desimal, kita harus bulatkan dulu, baru bisa kita hitung dan taksirkan. Kita lihat contoh soal yang pertama, 3,8 ditambah 1,2. Nah, kita bulatkan dulu yang 3,8-nya. Dilihat 8-nya. 8 itu lebih atau kurang dari 5? Lebih. Berarti dibulatkan ke atas menjadi 4. Sekarang kita bulatkan yang 1,2-nya. Dilihat angka 2-nya. Kurang atau lebih dari 5? Kurang. Berarti dibulatkan ke bawah menjadi 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi penaksiran dari 3,8 tambah 1,2 adalah 5. Itu juga kita lihat lagi contoh nomor 2. 7,4 dibulatkan. 4-nya dilihat kurang dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah menjadi 7. Lalu 4,5. Nah, di situ ada 5. 5 itu berarti dibulatkan ke atas menjadi 4,5 menjadi 5. Maka tinggal dikurangkan. 7 kurangi 5, 2. Jadi hasil penaksiran dari 7,4 kurangi 4,5 adalah 2. Baik, dimengerti ya. Yang ketiga ada penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Taksirlah 24% dari 2000. Nah, sama kita juga bulatkan dulu nih. 24% dibulatkannya atau mendekati berapa dalam garis bilangan, bukan dibulatkan, tapi mendekati berapa. Nah, lihat di garis bilangan di atas. 24% itu lebih mendekati 25%. Bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Berarti cara penghitungannya tinggal kita kalikan. 1/4 dikali 2000. Nah, berarti 2000 dikali 1, 2000. Dibagi 4, 500. Jadi 24% dari 2000 adalah 500. Nah, untuk nomor 1 itu. Sekarang nomor 2. Taksirlah 52% dari 795. Kita lihat lagi. 52% itu lebih mendekati kemana di garis bilangan? Ke 50, ke 25, atau ke 75? Ke 50%. Nah, bentuk pecahan 50% adalah 1/2. Jadi penghitungannya 1/2 dikali 800. Hasilnya 400. Dari 1/2 kali 800. 1 kali 800, 800. Lalu dibagi 2, hasilnya 400. Baik, dipahami ya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.